Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait akhlak, yang dalam hal ini kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi akhlak itu. Kenapa seseorang itu bisa berbuat baik, kenapa seseorang itu bisa berbuat tidak baik. Nah, kita akan kaji sebetulnya apa dan kayak apa dan bagaimana. Kita lihat ada 3 faktor yang mempengaruhi akhlak. Yang pertama adalah aliran nativisme. Yang kedua adalah aliran empirisme. Yang ketiga adalah aliran konvergensi. Jadi ada 3 faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak dilihat dari segi aliran. Yang pertama adalah aliran nativisme, aliran empirisme, dan aliran konvergensi. Kita lihat, aliran nativisme itu apa? Aliran ini berasumsi bahwasanya manusia baik dan tidak baik itu sejatinya sudah ditentukan sejak dalam dia kandungan. Jadi manusia itu baik dan tidak baiknya tergantung bagaimana dia di dalam kandungan. Kalau seandainya ibunya ketika dia hamil aktif melakukan kegiatan-kegiatan pendekatan positif kepada calon bayi, contohnya mungkin senantiasa mendengungkan sholawat, membaca ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Quran, ya kan? Maka ketika dia lahir, dia akan menjadi anak-anak yang soleh. Beda ketika ibunya mengandung, kemudian bayinya tidak pernah diajak komunikasi, tidak pernah diajarkan Al-Quran, tidak pernah didengungkan ayat-ayat Al-Quran, sholawat, maka ketika bayi lahir, dia akan menjadi manusia-manusia yang sayyi'ah, tidak baik. Nah, ini menurut aliran nativisme. Jadi baik dan tidak baiknya itu tergantung ketika dia dalam kandungan. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya aliran empirisme. Beda dengan aliran nativisme yang tadi. Kalau aliran nativisme itu pusatnya adalah sebelum dia lahir. Tapi kalau aliran empirisme ini adalah ketika, setelah, atau ketika dia tumbuh dewasa, tumbuh remaja, tumbuh anak-anak, dan bagaimana lingkungan membentuknya. Kalau lingkungannya positif, maka dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang baik, remaja yang baik, kaum dewasa yang baik, kaum tua yang baik. Tapi kalau lingkungannya negatif, lingkungannya kurang baik, maka dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang nggak baik, akan tumbuh menjadi remaja yang nggak baik, kaum dewasa yang nggak baik, kaum tua yang nggak baik. Jadi aliran empirisme ini pusatnya adalah di lingkungan sosial, lingkungan sekitar yang membentuknya. Mau jadi baik dan tidak baik tergantung lingkungannya. Mau jadi manusia mulia, lihat lingkungannya. Kalau lingkungannya positif, maka dia akan menjadi positif. Kalau lingkungannya negatif, dia akan menjadi manusia negatif. Maka dalam hal ini, aliran empirisme ini berbanding terbalik dengan aliran nativisme. Lalu apa yang disebut dengan aliran konvergensi? Aliran konvergensi ini adalah perpaduan
antara aliran nativisme dan aliran empirisme. Jadi akhlak manusia itu dipengaruhi oleh bawaan anak tak kala dia di dalam kandungan. Bagaimana sikap ibunya memanusiawikan janin dalam kandungannya, menspiritualkan janin dalam kandungannya, memuliakan janin dalam kandungannya, aktif membaca Al-Quran, aktif sholawat, aktif membaca Asmaul Husna ketika bayi dalam kandungan. Dan ketika bayi lahir, kemudian masuklah pada aliran empirisme, dibentuk oleh orang tuanya. Disekolahkan di sekolah yang berbasis agama. Disekolahkan di sekolah yang memang penggemblengan spiritualnya bagus, penggemblengan akhlaknya bagus, penggemblengan etikanya bagus. Sehingga kemudian dia akan tumbuh, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua menjadi manusia-manusia yang berkepribadian Islami, berkepribadian Qur'ani, yang pada endingnya akan cerdas secara individual, ilahiyah individual, dan cerdas secara sosial. Dalam konteks hadis Nabi, ada hadis mengatakan setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka ayah dan ibunya yang akan menjadikan dia, yang akan menentukan langkahnya mau jadi Nasrani, Yahudi, atau apapun itu, tergantung lingkungannya yang membentuknya. Ini menunjukkan bahwasanya ada ikatan yang kuat, nativisme dan empirisme, sehingga pada akhirnya akan menjadikan manusia yang seperti yang saya bilang tadi, muhsinin, muslimin, muhsinin, mukminin, dan muttaqin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.